Siti, janda 32 tahun. Tubuhnya masih kencang meski tiap hari diperas keringat di pabrik. Daster tipis yang sering ia kenakan di rumah hanya menambah pesona alaminya. Lekuk tubuhnya masih mampu membuat banyak pria melirik diam-diam. Namun di balik senyum lelahnya, ada rindu yang tak pernah ia ceritakan. Rindu akan sentuhan hangat, belayan mesra, dan bisikan nakal yang dulu pernah ia rasakan saat masih bersuami. Malam-malam sunyi kerap jadi ujian. Saat anaknya terlelap, Siti sering berbaring gelisah, membolak-balik tubuh di kasur, mencoba menutupi rasa sepi yang membakar. Ia tahu, ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi hanya dengan kerja keras. Ia merindukan kehadiran seorang pria, bukan hanya untuk menemaninya berbicara, tetapi juga membuatnya merasa hidup kembali sebagai seorang wanita seutuhnya. Hingga suatu malam, lampu rumah kontrakan Siti padam, panas, gelap, dan membuatnya kesal. Dengan sedikit tergesa, ia menelpon nomor tukang listrik yang direkomendasikan tetangga. Tak lama, suara motor berhenti di depan rumah, lalu muncullah sosok Arman, pria muda dengan lengan berotot, kaosnya basah oleh keringat, wajahnya teduh tapi sorot matanya penuh gairah muda. Sejak pertemuan pertama itu, ada sesuatu yang bergetar dalam dada Siti. Cara Arman menunduk memperbaiki kabel, bagaimana tangannya kokoh memegang tang, hingga senyum tipis yang ia lemparkan membuat Siti merasa diperhatikan sebagai wanita. Ada percikan nakal yang tak bisa ia bendung. Dan entah kenapa, malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama menjanda, Siti membiarkan dirinya terbuka pada godaan. Ada bisikan dalam hatinya. Mungkin, pria ini bisa mengisi sepi yang selama ini membunuhku perlahan. Malam itu rumah Siti gelap gulita. Angin malam berembus masuk lewat jendela, membuat daster tipis yang dikenakannya menempel pada kulit. Ia kesal, tapi lebih dari itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Dengan sedikit tergesa, ia menghubungi nomor tukang listrik yang diberikan tetangga. Tak sampai setengah jam, terdengar suara motor berhenti. Siti membuka pintu, dan di depan berdiri seorang pria muda dengan tubuh tegap. Kaosnya pas di badan, memperlihatkan otot lengannya yang kekar. "Saya Arman, Bu," katanya. "Listriknya mati?" Suaranya berat, hangat, membuat Siti sedikit salah tingkah. "Masuk aja, Mas, meterannya di dalam," jawab Siti, mencoba tenang. Tapi ia sadar dasternya agak terbuka di bagian dada. Dengan sengaja atau tidak, ia membiarkannya. Arman membungkuk memperbaiki kabel. Posisi itu membuat Siti sempat melirik ke arah punggungnya yang kencang. Bau keringat bercampur parfum murah menyeruak. Anehnya justru membuat suasana terasa lebih hidup. Sesekali, Arman mengangkat kepala. Tatapan matanya singkat, tapi jelas. Ia memperhatikan Siti. Ada sesuatu dalam sorot matanya, seolah-olah ia menahan keinginan yang tak pantas diucapkan. "Bu, kabelnya agak kendor. Harus saya kencangkan biar nggak sering mati," katanya. Tangannya yang kokoh bergerak cekatan, membuat Siti teringat bagaimana dulu ia merindukan sentuhan tangan laki-laki. Setelah selesai, Arman bangkit. "Sudah, Bu, coba nyalakan." Siti menekan saklar. Lampu menyala terang, tapi jantungnya justru makin gelap gulita oleh rasa aneh yang membakar. "Terima kasih ya, Mas. Sini saya buatkan teh dulu." Ia sengaja menahan Arman agar tidak buru-buru pulang. Mereka duduk di teras. Lilin masih menyala karena lampu sempat redup. Cahaya kekuningan itu menyorot wajah Siti yang masih segar meski kelelahan. Arman menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Ibu sendirian di rumah?" Pertanyaan sederhana, tapi nadanya membuat Siti merinding. "Iya, cuma sama anak. Kalau malam sering sendiri," ia berkata pelan, seolah ingin menguji reaksi Arman. Arman mengangguk. Matanya tak lepas dari wajah Siti. Tangan mereka hampir bersentuhan di meja. Degup jantung Siti makin kencang. Ia tahu pria ini melihatnya bukan sekadar pelanggan. Saat Arman hendak berpamitan, Siti berdiri untuk mengantarnya sampai pintu. Namun tubuh mereka terlalu dekat. Napas Arman terasa di pipinya. Ada jeda singkat di mana keduanya saling menatap. Hening, panas,
penuh pertanyaan. Siti menarik napas dalam, lalu tersenyum samar. Kalau nanti mati lagi, boleh saya panggil Mas? Arman menatap tajam, lalu menjawab rendah, hampir seperti bisikan. Panggil saja, Bu. Saya pasti datang. Dan malam itu, Siti menutup pintu dengan dada berdebar. Untuk pertama kalinya setelah lama menjanda, ada lelaki yang membuatnya bergetar hanya dengan tatapan dan senyum. Ia tahu, benih berbahaya baru saja ditanam di hatinya. Setelah Arman pulang, Siti tidak langsung tidur. Ia masih duduk di ranjang, memandangi cahaya lampu yang kini menyala stabil. Tapi justru hatinya yang mati-matian berusaha tetap stabil. Kenapa aku jadi seperti ini? Batinnya resah. Bayangan tubuh Arman ketika jongkok membetulkan kabel, otot lengannya yang tegas, tatapan matanya yang berani, semuanya membuat tubuh Siti bergetar. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan memikirkan anaknya yang tidur pulas di kamar sebelah. Tapi rasa itu tak bisa ia redam. Rasa rindu, rasa haus, rasa ingin disentuh. Keesokan harinya, Siti kembali bekerja di pabrik. Namun sepanjang hari, pikirannya melayang pada percakapan singkat semalam. Saat istirahat, ia mendapati dirinya tersenyum sendiri, lalu buru-buru menunduk malu. Malam berikutnya, seakan takdir ikut bermain, lampu di ruang tamu kembali redup. Siti sebenarnya bisa mengabaikan, tapi tangannya dengan cepat meraih ponsel. Ia menekan nomor Arman. Mas, bisa datang sebentar? Lampu saya kedip-kedip lagi. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Tak lama, motor Arman kembali berhenti di depan rumah. Ia masuk dengan senyum lelah tapi hangat. Waduh, Bu, kok bisa mati lagi? Kayaknya rumah ini sengaja minta saya datang, ya? Godanya sambil mengedipkan mata. Siti pura-pura tersenyum malu. Padahal jantungnya bergetar hebat. Namanya juga rumah tua. Mas, kabelnya sering nakal. Untung ada yang bisa benerin. Arman kembali membungkuk di dekat dinding. Kali ini, Siti duduk agak dekat, memperhatikannya. Ia sadar tatapannya nakal, tapi tak bisa menahan diri. Daster tipis yang ia kenakan membuat kulitnya terasa sejuk, tapi ada hawa panas menjalari tubuhnya. Saat Arman berdiri, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Siti yang sedang memegang cangkir teh. Sentuhan singkat, tapi membuat keduanya saling berpandangan. Ada jeda panjang. Bu, suara Arman lirih. Iya, Mas. Siti berbisik. Matanya tak beranjak. Arman tidak melanjutkan kata-kata. Ia hanya menatap lekat, seakan menanyakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Siti merasa tubuhnya goyah. Bagian terdalam dalam dirinya berteriak ingin meraih. Tapi ia menahan diri. Tehnya manis sekali, Arman akhirnya berkata, seolah mencari alasan untuk menutupi ketegangan. Siti tersenyum, menunduk, lalu menjawab nakal. Mungkin karena yang nyeduh juga manis. Ucapan itu membuat udara di antara mereka semakin panas. Tak ada yang bicara setelah itu. Hanya degup jantung, tatapan yang tak bisa berpaling, dan rasa haus yang makin sulit dikendalikan. Malam itu Arman pulang lebih lama dari biasanya. Dan Siti menutup pintu dengan tangan gemetar, menyadari satu hal. Ia tidak hanya butuh tukang listrik untuk memperbaiki kabel, tapi juga seorang lelaki untuk menyalakan kembali api dalam hatinya. Sejak malam itu, Siti jadi sering mencari-cari alasan untuk menghubungi Arman. Kadang hanya kipas angin yang bunyinya berisik, atau colokan yang longgar. Padahal ia tahu, itu semua bisa ia betulkan sendiri. Tapi kehadiran Arman selalu membawa sesuatu yang membuatnya hidup kembali. Arman pun mulai paham. Setiap kali datang, ia melihat Siti selalu menunggunya dengan senyum berbeda. Senyum yang tidak hanya ramah, tapi penuh sinyal tersembunyi. Bu, saya jadi curiga. Jangan-jangan kabelnya sengaja dilonggarin biar saya sering kesini. Goda Arman suatu malam, sambil tertawa. Siti tersipu, pura-pura memukul lengannya. Ah, Mas bisa aja. Kalau kabelnya normal terus, nanti saya kangen siapa? Kalimat itu membuat keduanya terdiam sebentar. Ada getaran yang tak bisa diabaikan. Malam semakin larut.
Anak Siti sudah tidur. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ditemani lampu redup. Obrolan mengalir lebih dalam, tentang kehidupan, kesepian, bahkan tentang rindu. Arman menatap wajah Siti lama-lama. "Bu, jujur aja, saya nggak nyangka, ibu itu cantik banget." Siti tertawa kecil, mencoba menutupi rasa panas di pipinya. "Mas, saya ini janda, buruh pabrik. Mana ada cantiknya?" Tapi justru itu. Arman mendekat sedikit, suaranya rendah. "Kecantikan ibu, nyata, nggak dibuat-buat. Dan, entah kenapa saya nggak bisa berhenti mikirin ibu." Siti terdiam. Kata-kata itu seperti anak panah menembus dadanya. Sudah lama ia tak mendengar kalimat semacam itu. Rasanya seperti ada dinding yang runtuh dalam dirinya. Tangan Arman perlahan bergerak, menyentuh punggung tangan Siti. Sentuhan sederhana, tapi membuat tubuhnya gemetar. Ia ingin menarik tangan itu, tapi hatinya justru membiarkan. Bahkan tanpa sadar, jari-jarinya merespons, saling menggenggam. Suasana semakin panas. Napas mereka saling terasa. Siti berusaha menahan gejolak, tapi matanya tak bisa berpaling. Ada bisikan dalam hatinya. "Apa aku salah kalau kali ini aku membiarkan diriku bahagia?" Tiba-tiba suara batu kecil terdengar dari kamar. Anaknya terbangun sebentar. Siti tersentak, buru-buru melepaskan tangan Arman. Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil menutupi ketegangan. "Mas pulang dulu, ya," kata Arman sambil berdiri. "Kalau lama-lama di sini, saya takut kebablasan." Siti hanya mengangguk, menunduk, tapi dalam hatinya ia tahu, malam itu batas pertama sudah dilewati. Dan sekali batas itu pecah, tak ada yang bisa menahan arus yang akan datang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Siti merasa dirinya berbeda. Ia jadi lebih sering berdandan tipis sebelum pulang dari pabrik. Bibirnya diberi sedikit lipstik, rambutnya diikat rapi, dan dasternya ia pilih yang agak pas di badan. Semua itu bukan tanpa alasan. Ia tahu Arman sering memperhatikannya. Malam itu, kipas angin di kamar tiba-tiba berhenti. Siti tersenyum tipis, lalu kembali meraih ponsel. "Mas, kipasnya nggak muter. Bisa tolong lihat?" Suaranya lembut, nyaris seperti undangan. Tak lama, suara motor terdengar. Arman datang, kali ini dengan kemeja sederhana yang lengannya digulung. Tubuhnya berbau keringat bercampur parfum, membuat Siti seketika merasa panas. "Bu Siti ini, sering banget ada masalah ya? Saya jadi langganan tetap." Arman bercanda sambil membuka kipas. Siti duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan senyum nakal. "Ya kan kalau sering ketemu, jadi lebih akrab, Mas." Arman menoleh sebentar. Tatapan matanya menajam. Ada sesuatu dalam sorot itu, campuran godaan dan keinginan yang nyaris tak terbendung. Saat kipas selesai diperbaiki, Arman menyalakan saklar. Angin dingin berhembus. Tapi yang lebih hangat justru tatapan di antara mereka. "Kalau gini, saya nggak punya alasan buat datang lagi," ujar Arman, setengah bercanda. Siti mendekat, berdiri hanya sejengkal darinya. "Kalau saya panggil, Mas tetap datangkan, meski nggak ada kabel rusak." Nadanya lembut, tapi matanya berani. Arman menelan ludah. Tangannya refleks meraih tangan Siti, menggenggam erat. "Kalau ibu yang manggil, apapun alasannya, saya pasti datang." Hening. Hanya suara kipas berputar pelan. Sementara tubuh mereka makin dekat. Napas Siti mulai memburu. Ia bisa merasakan panas tubuh Arman hanya sejengkal darinya. Tangannya gemetar, tapi ia tidak menolak. Arman menunduk. Wajahnya begitu dekat hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Siti menutup mata sekejap, seakan menyerah pada godaan. Tapi lagi-lagi, suara kecil dari kamar anaknya membuatnya tersadar. Ia cepat-cepat menjauh. Wajahnya merah padam. "Mas, jangan di sini. Anak saya bisa bangun." Arman menarik napas panjang, jelas menahan diri. "Iya, Bu. Tapi jujur, saya nggak bisa lagi pura-pura nggak ada apa-apa."
Malam itu Arman pulang dengan langkah berat. Sementara Siti berdiri di pintu, dadanya berdegup keras. Ia tahu, satu hari nanti, mereka tidak akan bisa lagi menghentikan api yang sudah terlanjur menyala. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Siti. Pagi ia bekerja di pabrik dengan tubuh lelah, tapi hatinya seperti punya semangat baru. Setiap kali ponselnya bergetar dan nama Arman muncul, senyum otomatis menghiasi wajahnya. Begitu pula dengan Arman. Pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang listrik jadi terasa ringan. Setiap kali ia mengendarai motor tuanya melewati gang kecil menuju rumah Siti, ada rasa berdebar yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, dan rumah Siti mendadak gelap gulita. Ia menatap ponsel, hatinya berdebar kencang. Jemarinya ragu, tapi akhirnya menekan nomor Arman. "Mas, mati lagi. Tolong ya, kalau bisa datang sekarang." Suaranya lirih, nyaris seperti permohonan. Tak lama, suara motor berhenti di depan rumah. Arman masuk dengan jaket basah kuyup. Baju tipis di dalamnya menempel pada kulit, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang berotot. "Duh, hujan deras begini masih dipanggil juga," katanya sambil tersenyum. Siti menatapnya, lalu buru-buru mengambil handuk. "Cepat keringin badan, Mas. Nanti masuk angin." Suaranya terdengar penuh perhatian, tapi tatapannya sulit disembunyikan. Arman menerima handuk itu, mengusap rambutnya. Siti ikut mendekat, membantu mengeringkan bagian leher dan wajahnya. Saat jari-jarinya menyentuh kulit hangat Arman, tubuhnya bergetar hebat. Napas mereka semakin dekat, hingga wajah keduanya hanya tinggal sejengkal. "Siti." Suara Arman parau, menyebut namanya untuk pertama kali tanpa embel-embel. "Bu." Siti terpaku, jantungnya berdentum kencang. "Iya, Mas." Arman menatapnya dalam, lalu perlahan menggenggam tangannya. "Saya nggak bisa tahan lagi. Dari awal ketemu, saya pengen dekat sama kamu. Bukan cuma soal listrik, tapi kamu." Kata-kata itu membuat pertahanan Siti runtuh. Sudah lama ia tidak merasakan kalimat penuh gairah seperti itu. Ada kehangatan yang selama ini ia rindukan, kini hadir nyata di hadapannya. Siti tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunduk sedikit, lalu membiarkan tubuhnya bersandar pada dada Arman. Pelukan itu hangat, erat, membuatnya nyaris lupa ia adalah seorang janda dengan anak yang tidur di kamar sebelah. Arman menunduk. Wajahnya dekat sekali dengan rambut Siti yang basah oleh uap hujan. Aroma sabun murah dan keringat bercampur jadi satu. Tapi bagi keduanya justru itu yang membuat suasana semakin nyata. Tangannya mengelus punggung Siti, lembut, penuh arti. Mereka berdiam lama, hanya mendengarkan hujan di luar dan suara napas yang berat. Saat Siti mendongak, mata mereka bertemu lagi. Ada percikan listrik yang lebih kuat dari kabel manapun. Bibir mereka hampir bersentuhan, begitu dekat, hingga hanya perlu 1 detik keberanian untuk melebur semua batas. Namun tiba-tiba, suara batu kecil dari kamar anaknya membuat Siti tersadar. Ia segera menjauh, wajahnya merah padam. "Mas, kita nggak boleh. Anak saya bisa bangun." Arman menarik napas panjang, jelas menahan gejolak. "Aku ngerti, Sid. Tapi percayalah, aku bakal sabar, karena aku nggak mau kehilangan kamu." Malam itu, meski belum ada yang benar-benar terjadi, Siti tahu satu hal, mereka sudah melewati batas tak kasat mata. Dan cepat atau lambat, api yang mereka nyalakan bersama akan mencari jalan untuk berkobar lebih besar. Sejak malam hujan itu, Siti tak bisa tidur dengan tenang. Pelukan Arman masih terasa jelas di kulitnya. Hangat, mantap, dan penuh kerinduan. Ia berkali-kali menggeliat di kasur, merasakan sepi yang semakin sulit ditahan. Arman pun sama. Di kamarnya yang sederhana, ia terbaring gelisah. Ingatan tentang tubuh Siti yang menempel di dadanya membuat darah mudanya mendidih. Ia tahu hubungan ini berbahaya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat dorongan itu. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang tanpa diduga. Anak Siti dibawa tetangga untuk menginap.
karena besok ada acara sekolah. Malam itu rumah Siti sunyi, lebih sunyi daripada biasanya. Dan kesunyian itu membuatnya memikirkan satu nama, Arman. Dengan sedikit ragu, Siti mengirim pesan. "Mas, kalau sempat, tolong mampir ya." Kipasnya bunyi lagi. Padahal kipas itu baik-baik saja, tapi ia terlalu ingin bertemu. Tak sampai setengah jam, suara motor berhenti di depan rumah. Arman datang, kali ini tanpa jaket, hanya dengan kaos ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Tatapannya begitu tajam, seolah ia tahu undangan itu bukan sekadar soal kipas. "Anaknya nggak ada, Bu?" tanyanya sambil menurunkan peralatan. Siti menunduk sebentar, lalu tersenyum samar. "Iya, lagi nginap di rumah tetangga." Jawaban itu membuat udara di antara mereka berubah. Hening, tapi tegang. Arman berpura-pura memeriksa kipas. Padahal sejak awal ia sadar tidak ada masalah. Siti berdiri di dekatnya. Jantungnya berdetak keras. Saat Arman menoleh, mata mereka bertemu. Tak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Perlahan, Arman bangkit dan mendekat. Tangannya meraih tangan Siti. Kali ini lebih berani, menggenggam erat tanpa ragu. "Siti, aku udah gak bisa lagi cuma datang buat listrik. Aku pengen kamu. Pengen ada di sampingmu, sepenuhnya." Siti terdiam, napasnya memburu. Bagian dari dirinya ingin mundur, tapi tubuhnya justru condong ke depan. Ia merasakan panas tubuh Arman begitu dekat, hampir melelehkan pertahanannya. Dan akhirnya, tanpa sadar, ia membiarkan dirinya terjerumus. Arman memeluknya erat, lebih kuat dari sebelumnya. Siti membalas pelukan itu, menekan wajahnya di dada bidang Arman. Hati kecilnya berbisik, "Aku butuh ini, aku butuh dia." Lengan Arman melingkari pinggangnya, hangat dan protektif. Ia mengelus punggung Siti dengan lembut, tapi setiap sentuhan terasa membakar. Siti menutup mata, menikmati rasa yang sudah lama ia rindukan. Malam itu, mereka tak lagi sekadar saling menggenggam. Mereka duduk berdekatan di sofa. Tangan mereka saling mengunci, kepala Siti bersandar di bahu Arman. Obrolan ringan berganti dengan keheningan panjang, keheningan yang hanya diisi dengan napas dan detak jantung. Saat Arman mengangkat wajahnya dan menatap dalam, Siti tidak lagi menolak. Bibir mereka akhirnya bertemu, hangat, lembut, namun penuh gairah yang selama ini tertahan. Ciuman itu bukan hanya soal rindu, tapi juga tentang pengakuan bahwa mereka sama-sama tak kuasa lagi melawan arus. Di luar, hujan kembali turun. Tapi di dalam rumah kecil itu, api yang mereka nyalakan justru semakin berkobar. Malam itu menjadi malam pertama di mana Siti membiarkan dirinya sepenuhnya merasa hidup kembali sebagai seorang wanita. Sejak malam ketika bibir mereka akhirnya bersatu, dunia Siti terasa berbeda. Setiap kali membuka mata di pagi hari, ia tersenyum sendiri, meski tubuhnya lelah. Di pabrik, ia jadi lebih ceria. Teman-temannya sampai bertanya-tanya ada apa. Tentu saja, ia tidak bisa bercerita bahwa di balik wajah sumringahnya ada seorang tukang listrik muda yang kini diam-diam telah menjadi api dalam hidupnya. Arman pun merasakan hal yang sama. Ia makin rajin datang, bahkan tanpa alasan. Kadang sore hari ia membawa jajan kecil untuk anak Siti. Kadang malam ia pura-pura mengecek kabel, meski semua baik-baik saja. Wajahnya selalu berseri setiap kali masuk rumah kontrakan itu. Namun, kebiasaan itu mulai diperhatikan tetangga. "Si Arman kok sering banget ke rumah Bu Siti ya? Listriknya rusak terus apa gimana?" Bisik-bisik terdengar di warung sebelah gang. Siti tahu, telinga orang kampung tajam. Tapi rasa yang ia miliki untuk Arman terlalu besar untuk ditahan. Malam itu, ketika anaknya sudah terlelap, Arman kembali datang. Hujan rintik-rintik menambah suasana jadi lebih dingin. Tapi kehadiran Arman justru membuat ruang itu semakin panas. "Kamu nggak takut orang-orang curiga?" tanya Siti dengan suara bergetar, saat mereka duduk berdampingan di sofa. Arman menatapnya tajam, lalu menggenggam tangannya. "Biar saja, Sit. Aku nggak peduli. Yang penting kamu bahagia. Aku juga bahagia."
Siti terdiam. Kata-kata itu membuat matanya berkaca-kaca. Selama ini, hidupnya hanya tentang bertahan, bekerja, mengurus anak. Tapi bersama Arman, ia merasa kembali jadi wanita yang pantas dicintai. Pelan-pelan, Arman mengusap pipinya. Kamu nggak tahu, kan? Betapa setiap kali aku lihat kamu senyum, aku lupa dunia di luar sana. Siti menutup matanya, membiarkan sentuhan itu. Dada dan perutnya terasa hangat. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia tidak menghentikan ini. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menghentikan. Arman meraih wajahnya, mendekatkan bibir mereka. Kali ini ciuman itu lebih dalam, lebih berani, penuh gairah yang menuntut. Tangan Siti bergetar, tapi ia membalas dengan seluruh perasaan yang ia simpan bertahun-tahun. Mereka terhanyut dalam pelukan. Tubuh Siti bergetar, sementara Arman semakin erat memeluknya, seolah tidak ingin ada jarak lagi. Di ruang tamu yang remang-remang itu, desah napas mereka menyatu dengan suara hujan di luar. Namun di balik kehangatan itu, Siti masih dihantui rasa takut. Setelah ciuman panjang itu, ia menunduk, mencoba menarik diri. Arman, kalau ada yang tahu, apa jadinya aku? Aku ini janda. Orang gampang sekali menilai buruk. Arman menatapnya dalam, lalu menempelkan keningnya di kening Siti. Biar saja dunia bilang apa. Yang penting kamu nggak lagi sendirian. Aku di sini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Siti menangis dalam pelukan seorang pria. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena ada yang berani menggenggamnya, berani melawan dunia untuknya. Dan sejak malam itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar percikan nakal. Itu sudah menjadi api besar, yang tak hanya menghangatkan, tapi juga berisiko membakar segalanya di sekitar mereka. Setelah malam penuh pelukan dan ciuman itu, Siti merasa tubuhnya masih bergetar hingga keesokan harinya. Di pabrik, mesin-mesin berderu, tapi pikirannya melayang ke sofa kecil di ruang tamunya, ke dada bidang Arman yang semalam menjadi tempat ia bersandar. Ia menggigit bibir, mencoba menahan senyum, tapi rasa itu terlalu kuat. Arman pun tak bisa lagi berpura-pura. Setiap kali lewat depan rumah Siti, hatinya berdegup kencang. Ia bukan lagi tukang listrik yang datang untuk membetulkan kabel. Ia sudah jadi pria yang rela menantang dunia demi wanita itu. Malam berikutnya, hujan deras mengguyur. Siti sedang menjemur baju anaknya di ruang tamu agar cepat kering. Pintu diketuk, dan begitu dibuka, Arman berdiri dengan tubuh basah kuyup. Masya Allah, Mas, kenapa nggak pakai jas hujan? Aku nggak tahan, kepingin lihat kamu, Sit. Kata-kata itu membuat Siti terdiam. Ada rasa haru yang membuat dadanya sesak, bercampur dengan getaran aneh yang membuat wajahnya panas. Tanpa pikir panjang, ia menarik Arman masuk. Baju Arman basah menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekukan otot. Siti yang biasanya menjaga pandangan kini tak bisa mengalihkan mata. Napasnya tersengal. Ganti baju dulu, Mas. Kalau enggak, masuk angin, katanya lirih. Arman hanya menatapnya, lalu pelan-pelan menggenggam tangannya. Kamu mau aku ganti baju? Atau kamu mau aku tetap di sini, dekat sama kamu, seperti ini? Siti tercekat. Pertahanannya mulai runtuh lagi. Ia tahu betapa bahayanya situasi itu, tapi matanya tak bisa lepas dari wajah Arman. Tangan mereka saling menggenggam semakin erat. Tubuh mereka semakin dekat. Akhirnya, Siti tidak tahan lagi. Ia yang justru lebih dulu mendekatkan diri, memeluk Arman erat dengan tubuh basahnya. Suhu dingin dari hujan hilang begitu saja, digantikan panas yang membakar di antara mereka. Ciuman mereka malam itu jauh lebih dalam, lebih berani. Tangan Arman mengusap rambutnya, punggungnya, sementara Siti membiarkan tubuhnya larut dalam dekapan itu. Ia bukan lagi sekadar janda kesepian. Ia adalah wanita yang sedang menemukan kembali haknya untuk dicintai. Namun di sela-sela keintiman itu, Siti sempat berbisik, napasnya memburu. Mas, kalau ada yang lihat kita begini, aku bisa hancur. Arman menempelkan bibirnya di telinganya, berbisik lirih. Kalau dunia hancur,
Biar. Asal aku tetap sama kamu. Kata-kata itu membuat Siti gemetar. Ia tahu, api yang mereka nyalakan tidak bisa lagi dipadamkan. Semakin mereka berusaha menahan, semakin besar kobarannya. Dan di malam hujan itu, di ruang tamu sederhana dengan lampu redup, mereka berdua akhirnya melewati batas yang selama ini hanya mereka mainkan di pinggir-pinggirnya. Malam itu menjadi saksi, hubungan mereka bukan lagi sekadar main api. Mereka sudah benar-benar terbakar di dalamnya. Hari-hari Siti berubah drastis sejak ia membiarkan Arman masuk sepenuhnya ke dalam hidupnya. Rumah kontrakannya yang dulu sepi kini selalu terasa hangat ketika Arman datang. Senyum anaknya pun makin sering muncul karena Arman kadang membawa hadiah kecil atau sekadar bermain bersamanya. Namun di balik kebahagiaan itu, bisik-bisik tetangga makin ramai. Bu Siti janda kok sering banget didatengin laki-laki muda. Katanya tukang listrik. Tapi kok tiap malam mampir? Siti pura-pura tak mendengar. Tapi di hatinya ia merasa was-was. Arman tahu hal itu. Tapi ia memilih tetap datang. Biar mereka ngomong apa. Sit, aku nggak rela ninggalin kamu sendirian. Suatu malam, ketika anak Siti sedang tidur pulas, Arman datang lebih awal. Mereka duduk berdua di kamar. Lampu sengaja diredupkan. Udara malam terasa dingin. Tapi tubuh mereka makin panas karena dekat. Siti bersandar di bahu Arman, berbisik lirih. Mas, aku takut. Kadang aku mikir, apa yang kita lakukan ini salah? Tapi, aku juga nggak bisa hidup lagi tanpa kehangatan ini. Arman mengusap pipinya dengan lembut, lalu menatap matanya. Sit, salah atau benar? Aku cuma tahu satu hal, aku butuh kamu. Aku cinta sama kamu. Bukan cuma tubuhmu, tapi semua tentang kamu. Kalimat itu menghantam hati Siti. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia merasa dihidupkan kembali sebagai seorang wanita, bukan hanya janda yang penuh beban. Malam itu, mereka tak lagi menahan apapun. Siti membiarkan dirinya larut sepenuhnya dalam pelukan Arman. Mereka berbicara dengan tubuh, dengan sentuhan, dengan desah napas yang tak bisa dibohongi. Rasa rindu bertahun-tahun meledak menjadi gairah yang membakar. Tubuh Siti bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia merasa dimiliki sepenuhnya. Arman memeluknya erat, seolah bersumpah tidak akan pernah melepaskannya lagi. Di sela keintiman itu, Siti sempat berbisik dengan suara gemetar. Mas, janji ya, jangan pernah tinggalin aku. Arman mengecup keningnya dengan lembut. Aku janji, Sit, selama aku bernapas, kamu gak akan sendirian. Di luar, suara hujan turun deras, seolah alam ikut menutupi rahasia mereka malam itu. Di dalam kamar, cinta dan nafsu melebur jadi satu. Pagi harinya, saat sinar matahari masuk lewat jendela, Siti terbangun dalam pelukan Arman. Rambutnya berantakan, tubuhnya masih lemas, tapi wajahnya terlihat damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bahagia. Meski dunia luar mungkin akan menghakimi, mereka sudah siap menantang risiko. Bagi Siti, yang penting bukan lagi pandangan orang, melainkan kenyataan bahwa ada seorang pria yang rela membakar dirinya demi menjaga nyala cintanya. Mereka tahu api ini berbahaya, tapi mereka juga tahu, tanpa api itu, hidup mereka akan kembali dingin, sepi, dan kosong. Dan malam itu, api mereka menyala paling terang. Pagi itu, Siti berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Wajahnya terlihat lebih segar dari biasanya. Pipinya merona, dan matanya berbinar. Binar yang tak pernah muncul sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Ia tersenyum samar sambil menyentuh bibirnya sendiri. Teringat malam penuh cinta yang baru saja ia lalui dengan Arman. Di luar kamar, anaknya tertawa riang bersama Arman. Pria muda itu menggendongnya tinggi-tinggi, membuat anak kecil itu cekikikan bahagia. Siti terdiam di pintu, menatap pemandangan itu dengan hati yang bergetar. Sejenak ia membayangkan, andai saja dunia bisa menerima mereka tanpa syarat, mungkin ia bisa hidup tenang seperti keluarga lain. Namun kenyataan tak pernah semudah itu. Bisik-bisik tetangga semakin keras.
Ada yang menatapnya dengan sinis ketika ia belanja di warung. Ada pula yang pura-pura ramah tapi jelas-jelas menyindir. Bu Siti, listriknya rusak terus ya? Sampai tukang listriknya rajin banget mampir. Siti hanya tersenyum hambar, menahan hatinya yang panas. Di satu sisi, ia takut, tapi di sisi lain, ia sudah tak mau mundur. Terlalu jauh ia melangkah dengan Arman, terlalu dalam rasa yang ia tanamkan. Suatu malam, setelah anaknya tidur, Siti dan Arman duduk berdua di teras. Angin malam sejuk, tapi suasana hati mereka berat. "Mas," suara Siti pelan, nyaris berbisik, "kalau sampai orang tahu hubungan kita, aku bisa dipermalukan. Aku bisa kehilangan muka. Anakku bisa kena cemoohan. Apa kamu siap, Mas?" Arman menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Ia menggenggam tangan Siti erat-erat, seakan tak akan pernah melepaskannya. "Sit, aku udah siap dari awal. Aku bukan cuma pengen tidur di rumahmu, bukan cuma pengen peluk tubuhmu. Aku pengen hidup sama kamu. Kalau orang mau ngomong apa, biarin. Aku akan berdiri di sampingmu." Siti menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu Arman bukan pria sempurna. Dia hanya tukang listrik, dengan penghasilan pas-pasan. Tapi di balik kesederhanaannya, ia membawa sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, keberanian untuk mencintai apa adanya. Pelan-pelan, Siti bersandar di bahu Arman. "Kalau begitu, jangan pernah lepasin aku, Mas. Aku udah terlalu lama dingin, terlalu lama sendiri. Kamu satu-satunya yang bikin aku merasa hidup lagi." Arman mengecup keningnya. Lama, penuh kelembutan. Malam itu, mereka tak perlu lagi banyak kata. Pelukan mereka cukup untuk menjawab segalanya. Hari-hari berikutnya tak selalu mudah. Tetangga masih berbisik. Dunia masih menghakimi. Tapi Siti tak lagi peduli. Ia berjalan ke pabrik dengan kepala tegak. Karena hatinya tahu ia punya seseorang yang menunggu di rumah. Bagi Siti, Arman bukan sekadar pria yang datang memperbaiki listrik. Ia adalah pria yang memperbaiki hatinya, menghidupkan kembali gairah yang sempat padam, dan menyalakan api yang kini menjadi pelita dalam hidupnya. Dan meski dunia luar mungkin menganggap api itu berbahaya, bagi mereka berdua, api itu adalah satu-satunya alasan untuk tetap bertahan. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tapi satu hal pasti, malam ketika mereka berdua memilih untuk tidak lagi menahan diri, adalah malam ketika mereka benar-benar lahir kembali, sebagai pria dan wanita yang saling mencintai tanpa batas.